Nah, setelah teman-teman mengoptimalkan kerja dengan tim itu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya, sehingga nanti TPS ini perlu dioptimalkan, Pak ini yang tidak perlu dioptimalkan. Saran dari mereka, tetap nanti fasilitator kami dari DLHK minta mohon bagian kecamatan. Sobat AJS, kita ketemu lagi dalam AJS TV. Kali ini kita berkunjung ke kantor DLHK Kabupaten Sidoarjo dan langsung bertemu dengan Bapak Adis. Pak Adis, ini kan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup ya Pak. Bisa dijelaskan nggak apa sih yang dilakukan oleh DLHK di dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup ini? Oke, terima kasih Pak Siska dan teman-teman media. Ini dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup yang jatuh tanggal 5 Juni kemarin ya. Ini kami dari DLHK Sidoarjo berupaya bahwa Hari Lingkungan Hidup itu kita akan kebiarkan dan menjadi Hari Lingkungan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Jadi ini ya dimasifkan ya Pak ya? Bukan hanya punyanya DLHK saja, tapi itu nanti punyanya masyarakat. Seluruh masyarakat Sidoarjo. Jadi semua masyarakat itu harapan kami memiliki rasa terhadap lingkungan itu dan pedulinya itu tinggi gitu ya. Nah, artinya bisa secara masif mereka memahami bahwa kehadiran apa sih yang akan kita dedikasikan untuk lingkungan. Apa yang mau kita dedikasikan untuk lingkungan. Betul, karena kalau lingkungan sehat, individu pun akan sehat. Karena tadi ada udara segar, suasana sejuk, menyenangkan. Nah, inilah yang menjadi harapan kita bahwa Hari Lingkungan Hidup itu harinya seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya dinas atau para ASN, tapi menjadi seluruh masyarakat. Betul, juga. Nah, nanti kami mulai gerakan itu dengan melakukan gerakan satu PNS satu pohon. Gerakan menanam satu pohon untuk satu ASN. Betul. Itu kemarin kami sudah juga ke teman-teman perangkat daerah untuk kami mohonkan ya sumbangsinya, kepeduliannya kepada lingkungan hidup melalui donasi yang kami sebutkan solar oksigen dan menanam satu pohon satu PNS. Itu sudah kemarin dimulai dilaksanakan oleh Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati serempak di tanggal 12 mungkin di wilayah Alhar kemarin menanam. Nah, setelah tanam itu akan kami lanjutkan setiap hari Jumat kami akan menanam. Kami bagi teman-teman perangkat daerah menanam dari beberapa area yang sudah kita tentukan biar teman-teman ASN itu nanam sendiri. Jadi dia itu kami dampingi, ini loh pohon saya tanam di titik situ, silakan difoto di situ. Nanti 5 tahun datangin, oh ini pohon nih yang saya tanam di waktu itu. Nah, harapan kami selama pohon itu tetap ada menjadi kebanggaan bagi teman-teman ASN itu ya. Ya minimal rasa memiliki dan kebanggaan bahwa pohon itu hidup di situ, gitu ya. Dan saya yakin kalau teman-teman juga tahu lah, selama pohon itu makan oksigen, yakinlah itu kebaikannya kembalilah kepada yang nanam. Betul ya. Artinya dengan itu akan menjadi apa ya kepeduliannya teman-teman di situ. Kalau saya hanya menanam di situ, mereka saya yakin kurang empatinya memiliki dan menjaga lingkungan. Dengan itu harapan kami menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup pada mereka di situ. Dan alhamdulillah kami berproses seluruh perangkat daerah dan juga ada beberapa BUMD kami juga berserta di sana. Gitu. Secara berkelanjutan nih akan kami lakukan tanam tiap hari Jumat. Nah ini besok tanggal 26 kami nanam lagi di beberapa sektor dan juga ada beberapa perangkat daerah dan juga kita tentukan di sana sampai nanti tanggal 3 secara berkelanjutan. 3 Juli terakhir. Insya Allah kalau ada masih sumbangan teman-teman kan kami tanam lagi. Kalau ngomong soal ini Pak, jumlah ASN di Sidoarjo berapa sih Pak? Sementara data kita dapatkan kurang lebihnya gitu, masih meningkat hampir 10.000 lebih. Artinya ada 10.000 pohon baru yang akan menyumbangkan oksigen ini ya. Ini data sudah dikumpulkan teman-teman ini dari dinas pendidikan, misalkan berapa sih dari jumlah PNS-nya yang mengumpulkan pohon gitu. Ataukah sudah mencapai 100% atau belum, memang tidak ada paksaan gitu.
kami coba Jadi benar-benar mengetuk hati nih Pak ya. benar. Jadi kami bisa melihat persentase berapa persen sih kepeduliannya terhadap lingkungan. Atau ini semua juga untuk Kembali ke alam, kembali ke kita lagi ya alamnya, sebetulnya di lingkungan. Untuk jenis tanamannya Pak, pohonnya apa ini? Benar. Ini untuk pohon kemarin kami milih pucuk merah gitu ya. Kenapa pucuk merah? Karena itu adalah tanaman perdu. Perdu kebetulan kemarin lokasinya banyak yang di median tengah dan juga median pinggir, dan itu tidak memungkinkan tanaman yang sifatnya pelindung besar begitu ya. Ini kita taruh di median tengah itu ya istilahnya nggak terlalu besar, dan itu sifatnya ya bisa perdu lah. Mempercantik juga. Betul, itu juga titiknya ada yang hijau, ada yang merah, dan itu kalau saya lihat juga harganya murah dan bagus penampilannya. Ya berkisar 30-40 ribu udah dapat besar. Ya. Pak, kalau untuk ini Pak, gerakan ini baru pertama kali inisiatifnya Sidoarjo sendiri atau ada yang seruan dari pusat seperti apa? Ya, kalau seruan pusat itu memang ada edarannya terkait lingkungan hidup, tapi di situ yang diserukan hanya pemilihan sampah dan sebagainya. Tapi karena dari DHK pemilihan sampah kita sudah berjalan ya, tinggal kita optimalkan tadi gerakan penanaman pohon. Karena memang kalau kita tahu kan hari pohon 1 juta pohon itu kan ada, kalau nggak salah di Januari itu saya lupa tanggal berapa itu hari 1 juta pohon, itu waktu impreknya Pak XPG ada. Tapi kita mulai dari sekarang, hari lingkungan hidup itu menjadi inspirasi lah bagi mereka bahwa lingkungan itu adalah miliknya individu masyarakat yang sesuai. Jadi momen untuk kembali Betul. peduli ke Betul, lingkungan. ya itu salah satu bentuk aktualisasi teman-teman untuk peduli terhadap lingkungan, yaitu tadi hanya 1 pohon dalam bentuk sodako Luar biasa ini. Oke. Pertanyaannya, Sobat AJS sudah memanfaatkan pohon belum di rumahnya? Ini gerakan loh ya. Iya. Jadi bisa sebagai contoh dari ASN yang sudah menanam, diharapkan masyarakat mengikuti ya jejak ini untuk menanam pohon di lingkungan sekitarnya. Iya, Di lingkungan betul. perumahannya dengan keadaan ini ya Pak ya. Oke. Pak, ngomong-ngomong soal ini, sampah nih, penanganan sampah sendiri di Sidoarjo seperti apa Pak ini? Oke, kalau secara ideal pengelolaan sampah itu memang harus selesai dari sumber, artinya dari rumah tangga atau usaha itu memang selesai di sana. Tapi gerakan itu kan agak berat begitu kita memastikan seluruh masyarakat untuk memilah dari sumber, artinya dari rumah tangga. Nah, kebanyakan dari report teman-teman bahwa masyarakat itu senangnya itu ada iuran dikelola oleh para TPS 3R, sehingga yang milah itu masih berada di TPS 3R. Nah, dari situ kemarin tetap kami fokus bahwa nanti mengarah ke pemilah dari sumber. Untuk berproses di situ kami mencoba border itu ada di TPS 3R. Jadi teman-teman di TPS 3R itu sudah ada pemilahan, kita klasterkan, kita dampingi. Tim bidang PP bersama timnya sudah kita bagi. Setiap kita kecamatan saya tugaskan 1 orang sebagai VIC-nya kecamatan itu untuk mengkoordinir TPS yang ada di desa-desa di situ. 1 tim fasilitator kami 1 kecamatan sudah kami bagi. Nah, dari sana mereka akan mencermati bahwa TPS di kecamatan itu benar-benar sudah bagus atau konsisten atau buruk atau belum punya, itu mereka mengoptimalkan. Nah, setelah teman-teman mengoptimalkan, kerja dengan tim itu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya, sehingga nanti TPS ini perlu dioptimalkan, Pak, ini yang tidak perlu diaktifkan. Saran dari mereka, tetap nanti fasilitator kami dari DLHK minta mohon bagian kecamatan bersama pemerintah desa bersama-sama mengoptimalkan pemilahan sampah dari TPS 3 dulu ya, karena pendekatan masyarakat agak berat sehingga kita dekat di situ dulu. TPS-nya. Nah, sehingga nanti TPS itu kami pastikan melakukan pemilahan, sehingga setelah pemilahan residunya baru diangkat ke TPA. Artinya dari TPS itu ada pemilahan ya Pak. Iya. Yang ke TPA-nya itu kalau residu berapa persen kira-kira dari sampah yang Iya. masuk ke TPS? Kalau dari rata-rata ya sampah dari yang kami timbun di TPA itu bisa ke 500 sampai 600
itu sudah berangsur ton per hari. Ya, itu berangsur mengarah ke 550, 530 di perharinya. Jadi tren itu sudah menunjukkan tren positif. Kalau dikumpulkan ya rata-rata pengelolaan sampah itu data kami sampah di Sidoarjo bisa sampai 900 sampai 1.100 ton per hari. Artinya paling tidak teman-teman sudah bisa memilah per hari di antara 200 sampai 400 ton. Itu berada di mana di TPS ini? Artinya dengan pemilahan sampah di TPS 3 itu sudah mengurangi hampir 40-50% ya Pak, setoran sampah ke atau residu ke TPA. Ya. Ini ke alangkah baiknya kalau di rumah sudah lebih kecil lagi ya Pak, bisa lebih kecil lagi. Oke, artinya dari saat ini memang mengoptimalkan peran TPS 3R saat ini, tapi tidak mungkin ke depannya diharapkan ada pemilihan dari Yes, itu yang. Oke, sahabat AJS, artinya apa ini pesan penting yang harus kita tangkap memilah sampah dari rumah ya Pak ya? Sampah apa? Kering, sampah plastik, sampah apa Pak istilahnya Pak? Kalau kami sebutnya Organik. organik sama anorganik. Ya. Jadi bisa kita pilah ini dari rumah. Jadi jangan sampai kita menjadi penyumbang sampah terbesar bagi Kabupaten Sidoarjo. Oke. Bapak, kalau ngomong soal TPA nih, kita punya TPA ya, Jabon ya Pak ya, ya satu. Ini kalau ngomong soal apa kapasitas tampungnya ini sampai berapa lama? Ini mengerikan kalau sampai overload ya Pak ya. Ya, seperti apa tuh TPS? Kami memiliki kurang lebih 13 hektar ya. 13 hektar yang sanitary landfill sudah dilaksanakan. Artinya bahwa nanti kemampuan teknis kami itu berangkat di atas 5 tahun. 5 tahun. Maksimal itu dengan satu hari 500 ton tadi Pak? 600 ya, ton. Itu artinya nanti kita di angka 5 tahun dari 2025, 2030 itu ya full. Nah, begitu sudah penuh, nah mau dibuang di mana yang terakhir kita itu adalah memang gerbang terakhirnya udah di sana. Kalau TPS sudah penuh, nah mau dibawa kemana di sampah-sampah yang ada di TPS 3R? Nggak mungkin kan taruh di gerbang gitu. Kita juga banyak belajar dari kemarin yang kasus-kasus TPA penuh nih, ya di Bali, terus Jakarta. Gitu. Artinya kita tetap pertahankan mulai benar-benar dijaga benar, jangan sampai nanti TPA kami itu penuh. Dengan cara mengurangi mulai dari TPS 3R. Harapan kami nanti ke depan dari masyarakat, dari rumah tadi ya. Nah, saat ini paling tidak masyarakat Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo, jika sudah berlangganan ke TPS 3R atau iuran ke sana, pastikan bahwa Bapak Ibu itu nama penggeledeknya tahu. Terus dibuang di TPS 3R mana, itu juga harus tahu. Kenapa? Kami mengantisipasi jangan sampai ada oknum-oknum yang nakal, bahwa nanti geledekan itu atau pengumpul itu tidak dibuang di TPS 3R, dibuang sembarangan di jalan, di sungai. Betul. Itu ya Pak ya. Artinya masyarakat kan sudah merasa membayar atau iuran, tapi ternyata sampahnya tidak dikelola dengan baik, dibuang di sembarangan saja. Kalau sudah tahu, misalkan saya penggeledek saya katakanlah si A, ternyata dibuang ke TPS 3R, itu udah bagus banget. Artinya memastikan bahwa sampah saya itu terpilah di TPS 3R itu. Nah, ini saya juga beberapa cek, banyak yang tidak tahu. Ya, karena udah seperti iuran Pak, sudah terserah, jangan bilang terserah. Nanti kalau sampai itu dibuang kemana-kemana, nanti ikut dosa orang itu. Jadi kita harus ikut mengawasi dan apa ya Pak, memastikan sampah kita di tempat yang seharusnya. Itu di TPS 3R sampai ke TPA. Iya, tinggal nanti pastikan nih saya udah berpartisipasi 30.000, ada yang 25.000, pastikan iuran 25.000 untuk dikelola di TPS 3R. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Harapan kami sih seperti melalui TPS 3R yang minimal ada penginapan sebelum ditaruh di melalui TPS 3R. Harapan kami itu saling bekerjasama. Saya juga tim kami keterbatasan juga bisa ngawasi 18 kecamatan, berapa desa itu? 330 desa itu ya, itu 27 itu nggak mampu saya, tapi peran serta dari masyarakat.
ini mumpung dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, ya mari kita bersinergi bersama. Pengawas pemilik manfaat itu adalah kami hanya melaksanakan kewenangan mengawasi secara kami, tapi tanpa bantuan masyarakat dan terima kasih juga ke masyarakat yang sudah melakukan iuran, mengelola dengan baik, apalagi lebih-lebih sudah memilah sampah dari rumah. Luar biasa. Keren itu. Jadi Sobat AJS, kali ini dialog kita dengan Bapak Kadis, Bapak Arief sangat luar biasa karena kembali mengingat kita harus menjaga lingkungan, di mana kita tidak hanya hidup di sini saat ini dengan kondisi sehat, tapi juga akan mewariskan ya Pak, mewariskan bumi dan lingkungan sehat ke anak cucu kita. Jangan sampai kita mewariskan kondisi lingkungan yang yang rusak, yang sakit, yang tidak sehat istilahnya. Jadi ayo kita sama-sama mulai menggugah ini ya Pak, menggugah diri sendiri untuk menjaga lingkungan, mulai memilah sampah organik dan tadi menanam pohon untuk sedekah oksigen. Sekian Sobat AJS, semoga dengan semangat Hari Lingkungan kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan yang sehat untuk kita diami, untuk kita wariskan anak cucu kita. Dari Sidoarjo, Siska, Peristiwa TV Bisono melaporkan. Salam. Ya.